Oke, um, kita teruskan. Um, Selepas saya bercakap ini, nanti puji-pujian akan dipimpin oleh ini saya, Erisiasi, dan selepas itu kita akan teruskan dengan sebuah lagu pembuka, dan saya pasti bahwa slide sudah disediakan. Dan selepas lagu pembuka, kita akan mendengarkan doa. Kita akan mendengarkan doa dan dilihatkan oleh Elder Sobidon. Selepas doa pembuka, kita akan dilayani dengan lagu istimewa yang akan disampaikan oleh Emilia, dan selepas itu kita akan mendengarkan pelajaran pada so masa dan tempat ini saya serahkan kepada Puan Erisia. Selamat malam, puji kepada Tuhan. Sekali lagi syukur kita dapat berkumpul lagi di ruangan ini. Biarlah kita semua dalam keadaan yang terus baik-baik. Mari kita terus memuji nama Tuhan. Kita ambil dalam LPMI nomor 5. Lagu seterusnya kita buka dalam LPMI nomor 88.
sembayang pinaringan tama isuang tatakta kerajaan surga. Bersyukur heta gina-gina tadi pimpinan no sepanjang dito dan talib isam na sudupon niti kautuang niti kadapat nakotodon memuji man tadi ngaran no kabantugan no tuai na pujian dari sementara kaya iya Bapak kautuang niti semambung kembag wehet ang tadi pelajaran sedap makian man tadi malaikat no menjaga deh sepanjang pembelajaran deh man tadi boros no sampai kanagi insanan di alat-alat alamanya daman guna nga mena berkat spread ano do kasimbenan makinungo belajar man tadi boros no melalui di pasar daerah ng Kapalambos man tadi firman no untuk mengangkat jiwa deh lebih ke sama media. Tuhan atuang niti makin sadu nagiteng sanan man tadi kuasa dragon sedamot deh dan makin man tadi boros no salam dat wala deh masing-masing supaya tensanan deh nga kanu dat kasimbanan kanu dat pengertian man tadi boros no lebih karalam lebih papagirot iman deh dok media damot deh pempasi salam penggunaan. Tuhan ampuni tensanan itu salah deh supaya kada mangantap dalisi yang berkat no tensanan deh nga hinoy Roh Kudus no bersama-sama ada kumadeh maras-baras kasi anak kasi deh kailo ng kabisanan terlebih kelembutan at imbaba na tulon sa bitulon sa media. Tuhan saat itu pasaran kuda tensanan tidak media tu isa ni milo deh pakitulungan si mendat gaya sampai kaning pastor kada po lambos di boras no na anuena da kabisnan makalbudi man tadi dia supaya nuna po kalambos do nga menjadi dat papainggirot dan sana ni ang utang-utang na pamagunan na damot-damot dahil pempasi salam pamagunan nan pon da katungan. Terima kasih Tuhan tunarangon ng simbarti dua diti pasarahon butayin sa nanti salam ingaran nito anak Tuhan Yesus mamasin ito insan. Amen. Ya, terima kasih makumati ita pemimpin puji-pujian ang nagi pin dan radyo Argentina. Na katilambusan dito acara datuang debate na para mau tawag lagu istimewa. Menampayan ako dat insanan dati katutun dito penyampai data lagu istimewa dito. Inapot memang udah tidak asing na tidak ilak dan sesuai ke Puan Emilia. Jadi dipersilakan. Pemagunan diti Mungkin sesuai dengan ngawayaan Anorin Sinwala Ada potong Haroison Haroison no kita malu Yesus kesasari kurang mabudi ay sogo iran sinong daw kada kotongon Yesus nuson tihon Harunaso ng kosong mulo na O sorotogot ang ngawayaan Kung ginawa mong usaran Kada kotong mo Haroison Diyon Haroison Diyon
Yesus kasasari Ngomong-ngomong Asodo iran Sinunong daw Para kotongo Yesus nasotihon Kada kotongon Sondino di Yesus Amen. Amin. Selamat malam semua, selamat bertemu sekali lagi di dalam kelompok pembangunan rohani kita pada malam hari ini. Puji Tuhan karena malam hari ini kita ada lebih ramai dari semalam. Kalau semalam 50 partisipan, sekarang 55 partisipan. Puji Tuhan kita boleh bertemu pada malam hari ini. Oke. Sekiranya Tuhan itu baik, mengapa banyak penderitaan? Semalam kita sudah pelajari serba sedikit tentang pelajaran kita bahwa segala sesuatu yang berlaku di dunia ini ada penyebab dia, dan kita sudah ketahui bahwa itu adalah si iblis ataupun musuh daripada Tuhan. Dan apa yang menarik adalah dalam itu semua Tuhan sudah mengambil inisiatif untuk mau memberikan keselamatan kepada kita semua. Oke, semalam saya sudah meninggalkan kita dengan satu pertanyaan, yaitu hal yang membuatkan manusia memilih untuk melakukan pelanggaran. Apakah hal yang membuatkan manusia sehingga manusia memilih untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum Tuhan di dalam kehidupan mereka? Dan jawaban itu adalah terdapat di dalam ayat kita semalam. Saya lihat dulu. Oke, saya lihat dulu. Ini ayat terakhir kita semalam. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan masalah yang berlaku di dalam kehidupan manusia, sehingga hal itu membuatkan manusia memilih untuk melakukan pelanggaran adalah menjadi seperti Tuhan. Saya mau bertanya kepada semua kita yang ada di ruangan Zoom ini. Siapa yang tidak mau menjadi seperti Tuhan? Saya percaya kita mau menjadi seperti Tuhan. Berkuasa, dapat melakukan apapun. Kalau saya punya kuasa, saya boleh pergi kemana-mana saja tanpa ada halangan. Saya boleh melakukan apapun yang saya suka, dan itu akan membuatkan saya bahagia. Satu tarikan yang iblis gunakan, saya sudah katakan juga semalam, iblis gunakan banyak cara, dan cara itu adalah satu cara yang menarik, sehingga karena ianya menarik, maka manusia jatuh ke dalam dosa, dan dia mau memilih untuk melanggar perintah Tuhan. Sesuatu hal yang menarik yang dapat kita baca daripada ayat sebentar tadi, di dalam Kejadian 3 ayat 5 ini adalah menjadi seperti Allah. Siapa yang tidak mau menjadi seperti Allah? Dan Hawa terpegun dengan kata-kata daripada ular itu. Menjadi sama seperti Allah bermaksud dia punya kekuasaan, dialah yang akan memerintah, memerintah untuk semua alam semesta. Nah, kedengarannya kata-kata menjadi seperti Allah ini sangat sangat indah di dalam telinga si Hawa. Kalau kita baca dalam Kejadian 3 ayat 6, dia katakan seperti ini. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatan dia dan menarik hati dia bilang. Dan juga memberi pengertian. Saya katakan semalam, hal-hal menarik setan gunakan untuk membuat manusia berdosa. Ada dua sudah kan, contoh. Satu menjadi Allah, dan juga buah itu menarik. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun makan buah itu. Lalu apa yang terjadi kepada manusia ini? Mereka kehilangan segalanya. Pada waktu mereka memakan buah itu, barulah mereka sadari bahwa mereka telanjang dan malu. Dan mereka kehilangan segala-galanya yang ada pada diri mereka. Bukan hanya pada diri mereka, maksudnya di sini adalah
sesuatu perintah yang Tuhan pernah berikan kepada mereka satu waktu dahulu, maksud saya pada waktu penciptaan. Dan apa yang mereka kehilangan itu, apa yang hilang dalam kehidupan manusia itu. Kalau kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 26, dia tuliskan seperti ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka, saya sudah kasih warna merah ini perkataan, berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Pada waktu iblis mengatakan kamu akan menjadi seperti Allah dalam kekuasaannya. Karena dalam pikiran si iblis, pada waktu dia masih berada di sorga, dia cemburu dengan pangkat yang ada pada Tuhan. Sehingga dia mau melebihi daripada Tuhan itu. Dalam arti supaya dia memiliki kuasa lebih daripada Tuhan. Jadi kekuasaan inilah yang membuatkan manusia itu hilang kawalan pemikiran mereka. Sehingga apapun yang baik berkuasa ataupun kekuasaan. Manusia inginkan kekuasaan di dunia ini, betul kan? Siapa yang tidak mau kuasa? Semua orang mau kuasa supaya mereka boleh lakukan apapun yang mereka boleh mau. Tapi sebenarnya Tuhan sebenarnya sudah memberikan kuasa itu kepada manusia yang pertama. Seperti ayat yang Kejadian 1 ayat 26. Tapi karena terpengaruh dengan kata-kata setan, maka mereka jatuh di dalam dosa. So, apa yang terjadi karena pelanggaran mereka? Mereka kehilangan, harusnya mereka adalah Tuhan atas dunia ini, maka karena mereka mendengar kata-kata si iblis, mereka telah menjadi hamba kepada dosa itu. Nah, Paulus mengatakan dalam Roma 6 ayat 16, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, maka kamu adalah hamba orang itu. Pada waktu Paulus mengatakan tentang hamba, harus kita ingat bahwa hidup dan mati itu, apabila seseorang hamba itu menjadi apa gitu. Apabila Tuhan membeli orang itu, maka dia akan menjadi hamba atas Tuhan itu. Hidup dan mati hamba itu ada di tangan tuannya. Oleh sebab itulah Paulus mengatakan, apabila kamu menyerahkan diri kamu sebagai hamba, kamu harus mentaati Tuhan kamu dengan. Nah, pada awalnya Adam dan Hawa sebelum berdosa bertemu dengan Tuhan, mereka tidak merasakan apa itu ketakutan. Tapi setelah mereka jatuh di dalam dosa, maka mereka mulai takut pada Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, sesuatu hal yang lebih buruk terjadi. Apa yang terjadi? Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, pada waktu Tuhan mengatakan, mana kamu? Adam dia katakan, kan? Kami takut, dia bilang. Saya takut karena saya telanjang. Oleh sebab itulah kami bersembunyi. Mereka katakan. Lalu Tuhan mengatakan, kita tahu benar cerita ini. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang kamu makan itu? Dia katakan. Lalu apa yang berlaku? Inilah terjadi. Sudah melanggar dosa, mereka mau menutupi pula kesalahan mereka. Dan ini sebenarnya terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kalau kita melakukan kesalahan, kita coba untuk menutup kesalahan kita itu, kan? Nah, kalau kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 12. Lalu apa yang si Adam katakan? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Perempuan yang kau kasih saya, dia yang kasih saya buah dan saya makan, dia bilang. Dia tidak mau mengaku, kan? Dan yang kedua, apa yang telah kau buat? Tuhan katakan kepada perempuan itu. Okay. Apa dia katakan? Itu ular yang memperdayakan saya, jadi saya makanlah, dia bilang. Nah, kalau kita perhatikan, kedua ayat ini, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Adam dan apa yang dikatakan oleh Hawa, mereka sebenarnya secara bukan hanya mereka mempersalahkan pasangan mereka ataupun ciptaan Tuhan itu, tapi secara tidak langsung kata-kata mereka itu adalah sebenarnya mereka mempersalahkan Tuhan. Perhatikan kata-kata si Adam. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia katakan.
dia mau mempersalahkan si perempuan, tapi secara dia tidak sadar, dia sebenarnya mempersalahkan Tuhan. Hati-hati kita dengan hal ini. Pada waktu kita ingin menuduh ataupun mempersalahkan orang lain, mungkin saja kita telah mempersalahkan Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam tindakan kita semua. Oleh sebab itulah ada satu perintah Tuhan, dia pernah katakan di Alkitab, saya sudah lupa di mana, ya, kepada siapa itu? Samuel, kalau saya tidak salah, pada waktu bangsa Israel mau ada raja seperti bangsa-bangsa lain, Tuhan katakan kepada Nabi Samuel, dengar saja apa yang orang cakap, dia bilang, mereka tidak tolak kau sebagai nabi, tapi sebenarnya mereka menolak saya, Tuhan katakan. Sebagai pemimpin, mereka dari dulu sampailah saat itu. Nah, lalu Tuhan bertanya kepada Hawa, dan Hawa pun mempersalahkan ular itu. Oleh sebab tidak menurut, maka mereka kehilangan kehidupan yang kekal. Yang pada awalnya mereka ini hidup abadi, tapi karena penurutan mereka itu, maka mereka kehilangan kehidupan yang kekal. Oke. Lalu apa yang berlaku? Tuhan mengeluarkan mereka dari Taman Eden. Kejadian 3:24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub. Kerub ini adalah malaikat-malaikat yang menjaga untuk masuk ke Taman Eden itu. Kenapa ada kerub? Kenapa ada penjaga di tempat masuk Taman Eden itu? Supaya apabila mereka melihat malaikat yang berjaga di sana, mereka mengingat kembali apa yang telah berlaku di dalam kehidupan mereka. Dan kerub itu sebenarnya ada sampailah pada waktu kalau saya tidak salah si Kain dan Habel, dan di sanalah mereka mempersembahkan korban bakaran di hadapan Tuhan di kerub itu, ataupun di hadapan pintu masuk itu. Okay. Kejadian 3:24. Dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi Adam dan Hawa memang telah mati. Okay. Memang betul kata-kata Tuhan, bukan kata-kata si iblis Okay. Bukan kata-kata si iblis. Mereka akan mati. Kita boleh katakan mati secara rohani dan juga mati secara badani. Walaupun mereka tidak terus mati pada waktu itu, tetapi kelak nanti mereka akan mati. Dan mereka dapat pengalaman pertama kematian melalui anak mereka si Habel. Pada waktu si Kain membunuh adiknya itu. Dan di sanalah baru si Adam dapat ketahui, oh ini pula yang terjadi atas pelanggaran kami, dia katakan. Kejadian 5 ayat 5. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Tetapi dalam kehidupan si Adam, kalau kita baca di dalam tulisan Roh Nubuat, dia benar-benar menyesal. Dengan cara bagaimana menyesal, dia mengajarkan kepada semua anak-anak dia, cucu-cucu dia, supaya mereka tetap ikut perintah Tuhan. Okay. Sayang sekali Adam dan Hawa tidak mengetahui bahwa iblislah yang sedang menipu mereka pada waktu itu. Dia ialah pendusta di dalam Yohanes 8 ayat 44. Saya katakan semalam, kalau si Hawa tahu itu adalah si iblis, saya percaya dia akan lari daripada iblis dan tidak mau memakan buah itu. Yohanes 8 ayat 44 apa dia katakan? Ia adalah pendusta dan dia adalah bapa dusta. Seperti yang kita telah pelajari semalam, bumi kita telah dikutuk karena dosa. Jadi bumi kita sekarang ini mengalami banyak kekacauan, ada penyakit, ada kekejaman, kematian. Banyak orang bingung atas kehidupan mereka, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dan satu persoalan adalah siapa yang perlu dipersalahkan. Dan persoalannya adalah bila itu akan berakhir. Sangat mudah apabila ada sesuatu hal yang berlaku pada kita, masalah yang menimpa kita, kita mempersalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi dalam kehidupan saya? Siapa yang harus dipertanggungjawabkan? Seperti yang kita sudah pelajari, bahwa iblislah yang harus dipersalahkan. Kenapa iblis? Sekali lagi, mari kita lihat contoh di dalam Alkitab. Alkitab mengungkapkan dengan jelas, yang membuktikan bahwa iblislah yang melakukan semuanya. Kita sudah mendengar pelajaran yang sebelumnya,
mari kita melihat satu contoh lain lagi. Ceritanya adalah tentang Ayub. Kita tahu cerita ini. Ayub 1 ayat 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Dia katakan. Dari mana kamu? Lalu iblis menjawab, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Karena dia beranggapan bahwa dia adalah bos di bumi. Dia sudah kasih jatuh, ataupun dia sudah menaklukkan manusia, penguasa dunia pada waktu itu, yaitu Adam. Sekarang dia bilang, dorang sudah jadi hamba saya, maka saya adalah bos di dunia ini, dia katakan. Seperti itulah. Dia menuntut penguasaan sepenuh. Dia mengatakan bahwa dunia ini adalah milik dia. Tapi apa yang berlaku? Nah, mari kita lihat ini. Tuhan bertanya kepada si iblis, "Oh, nampakah saya punya hamba Ayub?" Dia bilang. Dia sangat setia. Dia saleh, jujur, takut akan Allah, dan dia menjauhi kejahatan. Lalu apa yang berlaku? Si iblis, kalau kita baca di ayat selanjutnya, memanglah dia katakan, dia setia sama kau, dia saleh, karena kaulah yang memberkati dia, dia katakan. Coba, kalau kau tidak memberkati dia, kau buka pagar yang menjaga dia, pasti dia tidak akan mencintai kau, dia bilang. Setan klaim bahwa alasan Ayub menyembah Allah itu disebabkan karena Tuhan memberkati dia, Tuhan memberikan dia berkat-berkat yang banyak, sehingga oleh sebab itulah maka Ayub menyembah kepada Tuhan. Lalu apa yang berlaku? Kita lihat di ayat yang ke-12. Maka firman Tuhan kepada iblis. Dia bilang, segala yang dia punya ada dalam kuasamu. Sekali lagi, iblis diberikan kekuasaan. Ini yang dia suka ini, kuasamu. Hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Tuhan coba mau kasih buktikan kepada iblis dan kepada kita semua pada saat ini, bahwa apapun yang berlaku dalam kehidupan kita sebagai manusia, bila mana masalah-masalah datang kepada kita, sebenarnya kita boleh menghadapi itu semua. Contohnya jelas seperti Ayub. Apa yang terjadi kepada Ayub? Ada angin ribut, masalah datang kepada dia. Yang pertama, dia punya sapi-sapi, ternakan dia dibunuh, bahkan hamba-hamba yang menjaga ternakan dia pun dibunuh. Bukan hanya itu saja, domba, gembala, semuanya dicuri, ada yang dibunuh. Bahkan unta-unta daripada si Ayub pun dibunuh, dan ini berlaku dalam masa yang sama. Dan yang paling menyedihkan adalah si Ayub kehilangan anak-anak dia dalam satu masa. 10 orang pada waktu itu. Kalau kita berada dalam situasi ini, apa respon kita terhadap Tuhan? Apa respon kita? Inilah respon Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Si iblis mendapat satu tamparan yang hebat. Pada waktu dia ingin membuktikan bahwa Ayub akan mengutuki engkau apabila ini semua diambil, karena tidak terjadi itu, maka dia mendapat satu tamparan yang hebat, bahwa memang manusia ini boleh setia kepada Tuhan, walau segala sesuatu hilang di dalam kehidupan mereka. Ayub tetap percaya dengan kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada dia. Oleh sebab itulah, perhatikan di ayat yang kita sudah baca tadi. Tuhan sendiri mengakui kebaikan, ataupun Tuhan sendiri mengakui iman daripada si Ayub ini. Tidak banyak di dalam Alkitab kita dapat lihat tokoh-tokoh di mana Tuhan mengatakan, inilah saya punya umat, dia bilang. Tuhan akui bahwa dialah orang yang memang setia kepada saya, Tuhan katakan. Ayub 2 ayat 4, tidak cukup dengan itu. Dia kasih lagi kesehatan. Si Ayub hilang, ataupun dia mendapatkan penyakit. Mungkin saja harta benda kita hilang, dan mungkin saja kita masih kuat. Tapi bagaimana jika kita punya kesehatan? Mendapat satu masalah, maksud saya di sini kita sakit. Dan penyakit itu bukan alang-alang. Apakah kita masih setia kepada Tuhan?
Apa yang Ayub lakukan? Oke. Dia tetap setia kepada Tuhan. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpaannya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Tapi sebenarnya masih banyak penyakit yang kita lihat ini. Kalau kita boleh dapati daripada cerita Ayub ini. Saya pernah mengatakan kepada satu orang ME, saya katakan, pernahkah kamu jumpa seperti ini penyakit Ayub? Mereka katakan tidak pernah. Sangat banyak penyakit Ayub. Ayub tetap setia kepada Tuhan. Meskipun dia kehilangan harta milik dia kehilangan anak-anak dia, bahkan istri dia, pasangan dia, mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada dia, tetapi dia tetap setia. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Siapa yang membawa bencana kepada Ayub? Siapa yang menyakiti Ayub? Pastinya setan. Siapa yang mencuri ternakan dan membunuh hamba-hamba Ayub? Pastinya setan melalui apa? Agen dia. Siapa yang membunuh anak-anak dia, yang mendatangkan angin? Setan juga. Siapa yang memberikan penyakit kepada si Ayub? Setan juga. Siapa yang bekerja dalam pikiran Raja Herodes pada waktu Yesus Kristus dilahirkan, satu waktu dahulu, semuanya setan. Herodes, orang-orang yang melakukan itu hanyalah agen-agen si iblis yang sudah memang tidak mau mendengar bisikan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Dan inilah yang terjadi di akhir zaman ini. Tuhan katakan, setan akan menggunakan agen-agen dia, supaya dengan agen-agen dia ini, maka setan dapat dibantu, meringankan beban dia mungkin untuk menjatuhkan manusia. So kita perlu menjadi agen Tuhan untuk mengabarkan kebenaran kepada semua orang. Jangan kita menjadi agen iblis yang mau menjatuhkan manusia. Jadi dari segala sesuatu, cerita yang sudah kita dengar tadi, terbukti bahwa iblislah ataupun si setan lah yang melakukan kejahatan itu semua. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Ini adalah kata-kata setan kepada si Yesus. Okay. Semua itu adalah hak milik yang telah dicuri. Pada waktu iblis mengatakan, ini saya punya, saya akan berikan kepadamu, tapi sebenarnya dia hanya pendusta. Dia curi semua itu dan sekarang dia mau kasih lagi kepada pencipta, ataupun Yesus Kristus. Matius 4 ayat 10 mengatakan seperti ini. Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Kristus rindu untuk memulihkan kekuasaan manusia yang telah hilang. Okay. Kita dapat lihat bahwa pemerintahan yang telah dibuat oleh setan di dunia ini gagal, sehingga oleh itu kita harus menempatkan diri kita kepada satu pemerintahan yang kekal. Dalam cerita Daniel, kalau kita masih ingat, satu kerajaan yang akan kekal di dunia, yaitu batu yang terdapat di dalam mimpi Raja Nebukadnezar. Itu adalah pemerintahan yang kekal, dan pemerintahannya adalah pemerintahan kasih, tidak sama seperti yang si iblis lakukan. Iblis coba mau membuktikan bahwa pemerintahannya adalah pemerintahan yang baik pada waktu berada di sorga. Tapi itu semuanya gagal karena terbukti bahwa pemerintahan dia adalah pemerintahan yang hanya untuk mendatangkan keegoan, dan itu hanya dia mau supaya hanya dia yang dipuji. 2 Korintus 11 ayat 14 menuliskan seperti ini. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Dia boleh melakukan apapun, mukjizat-mukjizat, supaya orang boleh jatuh dan mereka akan meninggalkan iman mereka kepada Tuhan. Wahyu 16 ayat 14 mengatakan, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Jadi dia masih menggunakan agen-agen dia. Dan ini sedang terjadi di dunia sekarang ini.
Yehezekiel menuliskan, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau, maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi. Tapi satu hal yang pasti yang boleh kita ketahui, dan ini sebenarnya sudah dituliskan di dalam Kejadian 3 ayat 15. Satu nubuatan yang pasti akan terjadi. Dan Kejadian 3 ayat 15 ini sebenarnya kalau kita lihat di sana, ini adalah nubuatan bahwa iblis pasti akan dikalahkan. Nah, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mana kita mau pilih pada malam hari ini? Adakah pemerintahan yang dibuat oleh iblis yang membuatkan masalah yang terjadi sama seperti tajuk kita? Okay. Yang telah kita jawab pada pertemuan malam semalam dan malam hari ini? Atau kita mau memilih pemerintahan yang Tuhan sudah siapkan, ataupun pemerintahan yang akan memberikan kita damai sejahtera satu waktu nanti? Yesus pasti akan kembali di dunia. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jika ada penderitaan-penderitaan yang kita alami di dunia pada saat ini, marilah kita terus bersandar kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah ulah daripada si iblis. Dia mau supaya kita menempatkan hati kita kepada Dia. Apabila masalah datang kepada kita, kita mempersalahkan Tuhan, gantinya kita mempersalahkan si iblis. Oleh sebab itulah pada malam hari ini, jika ada masalah yang berlaku pada kita, duka cita, kesedihan, mari kita dekat terus dengan Tuhan. Dan jangan kita mempersalahkan Tuhan atas semua ini. Karena Tuhan menghendaki kita untuk apa? Untuk hidup dalam kasih-Nya setiap hari, dan Dia punya rencana yang luar biasa, rencana untuk damai sejahtera kepada kita semua. Jadi sampai sini kita punya pelajaran pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita, dan pastinya Tuhan juga mengasihi. Mari kita sama-sama berdoa untuk menutup pertemuan kita pada malam ini. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan kami di sorga, terima kasih untuk satu siri pembelajaran yang kami sudah dengar di dalam kehidupan kami, di dalam pertemuan kami dari malam kemarin sehingga malam hari ini. Segala sesuatu yang terjadi di muka dunia ini itu adalah ulah daripada si iblis. Dia mau supaya kami mengikuti dia. Dia mau supaya kami mempersalahkan Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, yang padahal itu adalah ulah si iblis. Seringkali Tuhan kami terlari pandangan kami tentang itu. Karena ada masalah datang di hadapan kami selalu mempersoalkan kebaikan Tuhan. Kami selalu, mungkin satu saat kami pernah mempersalahkan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Karena kami tidak sadar bahwa segala sesuatu itu adalah ulah daripada si iblis. Tapi pada malam hari ini, kami sudah mengerti bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan tidak mau supaya kami jatuh dalam pencobaan. Tuhan tidak mau memberikan kami kesusahan dalam kehidupan kami. Tuhan mau supaya kami selalu berada dalam posisi keadaan yang baik-baik saja. Tapi kami tahu Tuhan, atas semuanya itu iblis tidak senang dengan hal itu, sehingga dia memberikan kesusahan kepada kami. Ajari kami Tuhan menjadi seperti hamba-Mu Ayub yang terus setia walaupun masalah menghampiri dia. Ajari kami untuk selalu berharap kepada Tuhan, sehingga kelak walaupun di dunia ini kami tidak mendapatkan apa yang kami inginkan, tetapi kami tahu bila mana kami terus setia kepada Tuhan, kami akan dipenuhkan rahmat sukacita kelak apabila kedatangan Yesus kembali ke dunia ini. Berkati semua jemaat-jemaat yang ada di ruangan Zoom Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati mereka dengan berkat kesehatan, berkat pengetahuan dari sorga, kebijaksanaan dari sorga, berkat kesatuan bersama-sama dengan keluarga mereka, supaya kami semua akan tetap mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Kami sudah berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.